Haleluya saudaraku, salam sejahtera dalam anugerahnya, Shalom. Kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan firman Allah, secara khusus arti 4 angka 7 kitab Wahyu. Pada kesempatan yang lalu kita telah berbicara tentang sangkakala pertama, yaitu nubuatan tentang puncak global warming. Artinya nubuatan dari sangkakala pertama itu ketika Alkitab berbicara tentang hujan es dan hujan api, itu berbicara tentang dampak global warming yang akan, firman Allah berkata, berdampak pada sepertiga kehidupan dunia. Pada sangkakala kedua, saya akan mengatakan itu nubuatan tentang akhir dari gereja palsu. Sekali lagi, sangkakala kedua adalah akhir dari gereja palsu. Dan siapakah gereja palsu? Saudaraku, kata gereja dari kata Yunani eklesia, artinya perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap pada terang, dari kematian pada kehidupan yang kekal. Padanan kata gereja dalam perjanjian baru itu berarti jemaat atau kumpulan orang-orang kudus, dan lebih khusus lagi tubuh Kristus. Sekali lagi, padanan kata gereja dalam perjanjian baru disebut sebagai jemaat, kumpulan orang-orang kudus atau tubuh Kristus. Dan akhirnya gereja di akhir zaman akan menjadi pengantin Kristus. Saya mau berkata bahwa bukan semua gereja adalah pengantin. Hanya mereka yang masuk pada pernikahan itu akan disebut sebagai pengantin. Dan saya untuk lebih lanjut membahas ini ingin membaca Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9 yang berbicara tentang sangkakala kedua itu. Mari kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Sekali lagi ayat-ayat ini penuh dengan makna-makna simbolisasi, sehingga tidak begitu mudah untuk kita memahami dan mengerti. Apa yang dimaksud tentang nubuatan sangkakala kedua, tentang gunung yang besar? Saya coba membawa Anda untuk kita membaca Yeremia pasal 51 ayat 25. Sekali lagi kita akan membaca Yeremia pasal 51 ayat 25 yang memiliki korelasi dengan arti gunung besar. Demikian bunyi firman Allah, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Ayat ini sangat berkorelasi dengan ayat dalam Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9 tentang gunung yang besar yang menyala-nyala oleh api. Dalam Yeremia pasal 51 ini berbicara tentang Babel. Sekali lagi, dalam Yeremia 51 ini berbicara tentang Babel. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Ini mengandung nubuatan tentang sangkakala kedua yang mengatakan gunung besar itu adalah Babel. Ya, sekali lagi, ternyata ini adalah nubuatan tentang sangkakala kedua yang berbicara tentang Babel besar, gunung yang besar yang menyala-nyala
oleh api. Kita coba konfirmasi itu dalam Wahyu pasal 17. Sekali lagi, kita coba mengkonfirmasi itu dalam Wahyu pasal 17. Saya akan membaca ayat yang pertama berkata begini. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat banyak air. Ya. Ayat selanjutnya mengatakan tentang pelacur besar. Ya. Dalam ayat yang kelima, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Wahyu pasal 17 menyebut Babel besar adalah pelacur besar. Dan itulah yang dijelaskan dari Yeremia 51 dan Wahyu pasal 8 ayat 8 dan 9 bahwa gunung besar adalah Babel besar, adalah pelacur besar. Sekali lagi, ayat-ayat ini berkorelasi satu dengan yang lain. Wahyu pasal 17, Yeremia 51 ayat 25 dan Wahyu pasal 8 berbicara tentang gunung besar yang berapi adalah Babel besar, adalah pelacur besar. Saudaraku yang saya kekasih, apa yang dimaksud Alkitab dengan pelacur besar? Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, Alkitab selalu memberi makna simbolisasi kepada umat pilihan Allah, bangsa Israel, sebagai kekasih Tuhan, ya, sebagai pengantin Tuhan. Demikian juga pada perjanjian baru. Gereja pada akhirnya akan menjadi pengantin Tuhan. Tapi kenapa Wahyu 17 menyinggung tentang pelacur besar? Itu merupakan gambaran daripada gereja palsu yang menyerupai pengantin wanita, tetapi dia melacur, dia berzina. Sekali lagi, maka yang dimaksudkan dengan pelacur besar itu adalah gereja yang melacur diri, gereja yang berzina. Maka itu sebabnya dia disebut sebagai gereja palsu. Siapakah gereja palsu? Sekali lagi kita akan membaca Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 ayat yang pertama dan kedua berkata begini. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Kali lagi, yang dimaksudkan dengan gereja palsu adalah gereja yang berzina, gereja yang melacur diri. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dari Wahyu pasal 17, dengan dia, ayat 2, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Artinya gereja yang dimaksud melacur diri dengan kekuasaan, melacur diri dengan dunia, pemerintahan dunia, dengan raja-raja kata firman Allah. Itu berarti bahwa yang dimaksudkan dengan gereja palsu adalah institusi, adalah lembaga gereja. Seperti yang saya katakan tadi, gereja Tuhan adalah eklesia, kumpulan orang-orang kudus, orang-orang percaya yang pada akhirnya akan menjadi pengantin Kristus. Dalam makna gereja sesungguhnya, dia tidak berbicara tentang institusi atau lembaga.
Karena gereja bersifat organisme, kumpulan orang-orang yang hidup. Tapi ketika Alkitab berbicara tentang gereja palsu, itu berbicara tentang institusi, lembaga gereja yang pada akhirnya di akhir zaman ini bersekutu, berkompromi dengan politik, dengan kekuasaan. Sekali lagi, maka ketika Alkitab berbicara tentang gereja palsu, itu berbicara tentang institusi, lembaga gereja yang berkompromi dengan penguasa, kekuasaan, dengan politik. Karena ketika kita baca ayat 2 dari pasal 17 kitab Wahyu, itu tidak mungkin berbicara tentang individu, pribadi-pribadi. Itu berbicara tentang sebuah lembaga gereja, institusi gereja yang membangun hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Fakta hari ini, sekali lagi fakta hari ini, ternyata kekuatan kekuasaan terbesar itu ada pada gereja. Sehingga kenapa gereja secara lembaga, secara institusi dibutuhkan oleh politik? Karena itu memiliki keuntungan bagi kepentingan politik. Karena gereja punya massa yang besar secara lembaga, secara institusi. Dan gereja menyadari itu, dan akhirnya gereja juga berkompromi dengan kepentingan-kepentingan politik dari denominasi, dari organisasi, dari institusi untuk mendapatkan sesuatu. Saudaraku, kenapa gereja palsu berbicara tentang institusi atau lembaga? Sebagaimana dalam PL atau Perjanjian Lama, Israel yang berzina karena penyembahan berhala atau mentuhankan yang lain, dalam akhir zaman ini ketika kita berbicara berhala itu tidak lagi berhubungan dengan penyembahan berhala pada masa Israel. Tapi itu berbicara tentang gereja dalam arti lembaga atau institusi lebih fokus pada kekuasaan dan politik. Gereja yang berkecimpung pada kekuasaan dan politik. Sekali lagi fakta hari ini kekuatan kekuasaan terbesar itu ada pada politik gereja. Sehingga perlu jelaslah Wahyu pasal 17 ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Artinya wanita yang dimaksud pelacur itu adalah gereja palsu yang melacur diri dengan kepentingan-kepentingan politik, dengan kekuasaan-kekuasaan politik. Dan akhirnya kita tahu akhir-akhir ini ada begitu banyak gereja secara kelembagaan, secara institusi, banyak mendirikan yayasan dengan dalih untuk pelayanan misi. Sekali lagi, akhir-akhir ini kita tahu lembaga-lembaga gereja banyak mendirikan yayasan dengan dalih untuk pelayanan misi. Padahal itu adalah gereja yang sedang berbisnis untuk mengisi pundi-pundi kelembagaannya. Dan Yesus berkata, itu adalah mamon. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang harta, kekayaan, uang yang menjadi prioritas, Yesus berkata itu adalah mamon. Maka berarti itu adalah penyembahan berhala. Gereja hanya berfokus pada dunia bisnis, dunia perdagangan untuk mengisi pundi-pundinya. Itu telah menjadi prioritas gereja secara lembaga. Maka firman Allah berkata, seperti kata Yesus, gereja telah fokus pada mamon. Hanya lebih mementingkan untuk mengisi pundi-pundi gerejanya
dalam berbisnis. Maka itu adalah penyembahan berhala. Itulah yang dimaksud dengan gereja sedang melacur diri dengan kekuasaan, dengan politik, dan dengan mamon. Coba kita melihat itu dalam Wahyu pasal 18. Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 15 berkata begini. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Yang dimaksud karena dia sini adalah si pelacur besar itu atau Babel besar. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Ayat-ayat ini berbicara tentang hukuman atas gereja palsu, atas pelacur besar, atas Babel besar. Sehingga firman Allah berkata, pedagang-pedagang di bumi yang biasa berdagang, yang biasa berbisnis dengan mereka, menjauhkan diri dari mereka karena mereka takut atas siksaan yang melanda pelacur besar itu, gereja palsu itu. Itulah yang disebut dalam Wahyu pasal 8 tadi. Wahyu pasal 8 tadi ayat yang ke-9. Mari kita coba membaca lagi. Wahyu pasal 8 ayat 9 berkata begini. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang berjawa di bumi dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Apa sih hubungan kapal dengan gereja palsu, dengan nubuatan ini? Penulis kitab Wahyu yang hidup pada masa 2000 tahun lalu memberi penggambaran ini. Kenapa dia menggunakan istilah kapal? Karena kapal adalah sarana paling efektif dalam dunia perdagangan zaman itu. Maka ketika dia berbicara tentang kapal, itu bicara tentang dunia perdagangan, dunia bisnis. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh Wahyu 18 berbicara tentang gereja palsu itu, bahwa pada akhirnya bisnis dari gereja palsu, dari institusi gereja itu, pada akhirnya akan dihancurkan, akan berakhir. Itu sebabnya sangkakala yang kedua itu berbicara tentang gereja palsu, akhir dari kemuliaannya, akhir dari kecemerlangannya, akhir dari kekuasaannya, akhir dari kekayaannya. Karena pada akhirnya itu akan dicampakkan seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Ketika kita bicara tentang gunung besar, dalam kitab Mazmur, gunung selalu berbicara tentang tempatnya Tuhan, tentang kekudusan, tentang kemuliaan. Api berbicara tentang kemuliaan. Itu simbol dari kemuliaan dunia yang dicampakkan. Itulah gunung yang besar yang menyala-nyala oleh api dicampakkan Tuhan. Sehingga kekuasaan, kekuatan dan kemuliaannya hilang lenyap. Saudaraku, akhir-akhir ini kita mendengar tentang ada kekuatan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ingin menentang gereja karena gereja
menolak LGBT. Sekali lagi, akhir-akhir ini kita mendengar ada kekuatan dalam PBB yang ingin menentang gereja karena gereja menolak LGBT. Dan ternyata setelah Joe Biden, Presiden terpilih Amerika Serikat, dilantik hanya dalam beberapa hari, dia mengangkat kabinetnya. Di sana ada kelompok kekuasaan, kelompok orang yang direkrut dari LGBT. Sekali lagi, Presiden Amerika Serikat dalam kabinetnya dia merekrut menterinya. Salah satu adalah terlibat dalam LGBT. Itu artinya, sekali lagi, itu artinya dia melawan kekuatan dan kekuasaan gereja yang menentang tentang LGBT. Kenapa seorang presiden Amerika Serikat berani melakukan itu? Karena ada kekuatan yang mendukung dia untuk dia berani melakukan itu. Ini sedang mengindikasikan kekuatan gereja mulai, sekali lagi, kekuatan gereja mulai didegradasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mungkin akhir-akhir ini kita akan menentang, tapi lama-lama hal itu akan menjadi hal yang biasa. Kenapa itu penting untuk saya angkat sini? Karena itu sedang berbicara tentang akan muncul agama baru yang akan menggabungkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan melegalkan LGBT. Dan agama baru itu adalah agama antikris. Sekali lagi, agama baru itu adalah agama yang menggabungkan kekuatan politik dan ekonomi dan yang melegalkan LGBT. Itu sebabnya sebelum agama baru ini muncul, maka agama palsu yang berdiri pada kekuatan persinahannya, pelacurannya dengan politik dan bisnis harus disingkirkan. Dan tanda-tanda itu sedang terjadi di akhir zaman. Kekuatan gereja mulai didegradasi supaya genaplah firman Allah berkata, pada sangkakala kedua kemuliaan dan kekuasaan kekuatan gereja yang bagaikan gunung besar yang menyala-nyala oleh api akan dicampakkan ke dalam laut, maka sepertiga dari yang hidup akan mati. Itu hanyalah berbicara tentang kekuatan itu akan hilang lenyap. Sepertiga itu berbicara tentang kekuatan gereja pada sepertiga dunia akan diakhiri. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan dari apa yang saya pahami dari makna nubuatan sangkakala kedua, akhir dari gereja palsu. Apa itu gereja palsu? Gereja palsu adalah institusi atau lembaga gereja yang membangun kompromi politik, kompromi kekuasaan dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang hanya untuk memperkaya diri. Itu yang disebut firman Allah sebagai pelacur besar, wanita pelacur yang hanya bergerak pada mamon, politik, dan kekuasaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.